Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kondisi bangunan batu karut yang sudah hancur, yang tidak bisa dipakai lagi. Sementara masyarakat ngambil air yang masih ada tersisa adalah pintu pintu airnya. Nah, inilah kondisinya. Nah, ya kita akan lihat sepanjang saluran ini. Nah, ini keluarnya sebesar ini. Ini juga adalah saluran sementara. Padahal ini puluhan hektar itu untuk mengairi puluhan hektar ini sawah. Nanti kita spill sawahnya. Nah, dari sini mulai bangunan tertutup. Kurang lebih sepanjang berapa? Ada mungkin sekitar 100 meter atau 150 meter. Melewati kebun orang. Ini adalah bangunan irigasi yang sangat diperlukan oleh warga desa Nyasak. Ini adalah bak kontrolnya. Ini ada bak kontrol. Nah, masih sepanjang ini masih bangunan tertutup. Masih bangunan tertutup. Saluran irigasi ini diperuntukkan untuk pesawahan di daerah Cinyasag, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis. Ini mungkin lebih 150 meter. Ya, kurang lebih sekitar mungkin 200 meter. Ini adalah bangunan tertutupnya. Kalau ini adalah kirmir untuk menjaga kelongsoran. Nah, ini masih di ujung kirmir ini, itu baru ada saluran terbuka lagi. Nah, ini ada bak kontor juga. Ini ada bak kontor. Dari sini ke sana sekitar 50 meter. Dan saya harap kepada Tuan Raja King Deddy Mulyadi beserta Menteri Ketahanan Pangan, Pak Amran, Menteri Desa, Menteri PU, kalau bisa bangunan batu karut ini dipindahkan ke hilir, ke sebelah sini adalah lebih bagus itu dan lebih dekat langsung ke pasawahan gitu. Karena kondisi di sana sudah tidak mungkin lagi. Karena terlalu sempit. Kalau di sini mungkin bisa ada istilahnya itu untuk sementara mengalirkan air ke sebelah kanannya sungai gitu. Nah, untuk itu kami mohonlah kepada pemerintah Jawa Barat, King Deddy Mulyadi, segera memikirkan solusi ini untuk membangun bangunan batu karut. Nah, kita lanjut lagi melihat kondisi saluran yang ada sama pesawahannya. Ini ke pesawahan kurang lebih sekitar 300 meter. Sawah kecil, tapi sawah besarnya ya, masih jauh. Nah, inilah kalau di sini untuk bangunan salurannya udah cukup bagus, cukup kuat. Tapi ada di beberapa bagian yang sudah hancur atau perlu perbaikan. Nah, kita jalan terus. Ini adalah sebagian kecil pesawahannya. Yang ini sebagian kecil pesawahannya. Dan ini kita terus
kondisi ini masih bagus, tapi untuk saluran sebesar saluran induk ini terlalu kecil. Harusnya minimal ya sekitar 2 meter lah untuk bisa mengairi pesawahan yang luas itu, yang di atas mungkin lebih dari 100 hektar mungkin ya. Ya inilah kondisinya, kondisi saluran Batu Karut. Biar Tuan Raja tahu di kampung bahwa pembangunan juga di kampung sangat memerlukan, karena kampung itu harus dijadikan sumber produksi pangan. Untuk itu kami perlu fasilitasnya, salah satunya yaitu irigasi teknis yang sangat diperlukan. Jadi kalau kondisi-kondisi kini saluran, nah minimal kalau saluran induk itu sebesar inilah, ini. Nah ini kondisinya udah sedikit parah. Nah ini belum ada perbaikan, Pak. Udah hancur. Jadi sebagusnya konstruksi bangunan irigasi itu harus irigasi teknis. Tidak lagi hanya batu, tetapi harus memakai beton bertulang, Pak. Jadi desainnya untuk beton bertulang itu ya minimal 25 tahun lah umur rencananya itu. Kalau dengan hanya batu kali ini, apalagi daerah Cinyasak itu adalah daerah rawan pergeseran tanah sama longsor. Jadi walaupun pasangan batunya setengah meter, kalau pasangan batu ya tetap ada crack. Tapi kalau dengan kondisi beton bertulang, ya insya Allah bisa kuat lama. Nih salah satunya beton saluran yang sudah rusak perlu perbaikan. Ini dibiarkan. Ayo Ki, maniges parahnya Ki. Bangunan agak sugan teh can ambrol pisan. Ya, keur dipostingkeun sugan ku King Deddy Mulyadi dibangun. Nah inilah ada petani. Ini sawahnya lagi musim tanam. Udah berapa minggu? Perkiraan 2 minggu lah. Udah bagus kan ini. Nah ini banyak sekali dinding-dinding saluran yang sudah rusak. Dan ini udah tidak bisa lagi pakai pasangan batu kali. Jadi harus beton bertulang. Ya, beton bertulang. Jadi irigasi, karena ini walaupun di kampung harus irigasi, harus teknis. Karena sangat sekali diperlukan oleh masyarakat, dan luasannya juga ini sangat luas sawahnya. Ya nanti kita sebentar lagi akan ketemu dengan pesawahan yang sangat besar. Ya alhamdulillah kondisi airnya walau ini segini itu ya tidak mencukupi, tapi yang masyarakat bisa tanam lah. Segini udah besar. Nah ini lihat, ini adalah suatu pergerakan tanah yang bangunannya udah begini. Jadi saya sengaja spill, saya informasikan kepada Tuan Raja King Deddy Mulyadi bahwa pembangunan di Jawa Barat itu harus merata sampai ke dusun-dusun. Ya. Karena itu tadi dikatakan bahwa dusun harus menjadi sentra, harus menjadi pusat produksi ketahanan pangan di Jawa Barat. Mudah-mudahan dengan ada gaungnya dari King Deddy Mulyadi Jabar Istimewa, mudah-mudahan di kampung ini kecipratan lah pembangunannya yang istimewa, sehingga masyarakat bisa bahagia. Ya, karena kebahagiaan itu tidak bisa diukur dengan kekayaan, tidak bisa diukur dengan apapun. Yang penting kalau masyarakat di dusun ini bisa makan. Kadang-kadang beras pun tidak beli. Nah, lauk seadanya, menikmati hidup. Beda dengan di kota.
Kalau di kota itu segalanya harus beli, kemudian monoton, hidupnya monoton, ndak kerja ndak makan. Kalau di kampung ini kerjanya 3 bulan tapi bisa sambil makan, setelah itu istirahat, masih juga ada padi untuk dimakan. Nah kalau lauk pauknya ya seadanya, banyak di kampung lauk pauknya, asal mau, sayur-sayuran segala macam ada. Cuman ini saluran bagi saya itu terlalu sempit untuk menjadi saluran induk. Jadi harus minimalnya itu 1,5 meter atau 2 meter, sehingga bisa memenuhi debit air keperluan yang ada di sawah. Dan di sini itu di daerah Ciamis Utara, khususnya Kecamatan Panawangan di ujung utara, ini sangat memerlukan banyak jaringan irigasi dengan sistem jaring laba-laba, Pak. Jadi tidak bisa hanya satu irigasi. Begitu ada di tengah, kita ada juga saluran irigasi, karena kondisi tanahnya di Panawangan ini, daerah Cinyesak ini adalah terjadi pergeseran dan porus gitu. Kan beres. Ini habis. Nah ini. Nah ini jadi kondisinya kan belum dirapihkan semua. Kondisi salurannya. Nah inilah pesawahan yang cukup luas, atau sebagai lumbung padinya di Ciamis Utara, dengan kondisi irigasi yang seadanya, yang tidak akan mencukupi untuk debit air keseluruhan. Dan dari mulai sini ini terjadi pergeseran tanah, atau istilahnya settlement and share, yang mungkin Tuan Raja tahu. Itu awalnya dari jalan nasional, jalan provinsi ya, jalan provinsi. Jadi Tuan Raja tahu bahwa jalan provinsi itu ada terjadi settlement and share sepanjang 300 meter, dan dampaknya itulah ke sini, dampaknya ke sini. Jadi dari jalan provinsi sampai ke Sungai Cibulu itu kurang lebih 3 kilo. Nah itu terjadi pergerakan tanah. Dan ini kondisi saluran. Oh, dasarnya udah pakai deklit. Harusnya ini udah ada pengeceran beton supaya tidak terjadi kebocoran. Ini punten lah. Iya, bareng posting biar Tuan Raja tahu. Termasuk pembangunan itu hancur pisah. Aduh, cing. Taya, tadi silapor ke. Ngapunna udah palinda terus pada kepakaran jeung ge tubuh ge sing basa ningali terus katingali kan ningali duit jabapan. Iya. Taya itu responnya. Iya, nyobian sukan ka Tuan Raja King Deddy Mulyadi. Dia expose. Ya. Ah, ini kebocoran di lantai ini, kayaknya lantainya ini kurang ini. Harusnya dicor sama tulangan. Tuh, Tuan Raja, inilah area persawahan yang sangat luas, tapi dengan kondisi irigasi yang kurang memenuhi kebutuhan airnya. Dan ini mungkin saluran ini lebih dari 10 km, mungkin lebih, sampai ke daerah Gudang ada di sini, dusun Gudang. Nah ini bangunan yang kondisinya udah hancur lagi, karena ini ada faktor pergerakan tanah. Anda lihat itu. Nah ini harusnya udah pakai beton. Ini adalah masih pasangan batu kali. Oh, ini adalah penyempitan karena ada pergerakan tanah.
pergerakan tanah itu di sebelah sana itu jalan provinsi Pak, yang menghubungkan antara Tasik dengan Cirebon. Inilah pesawahannya. Nah ini bangunan-bangunan itu udah terdorong, makanya perlu konstruksi yang bagus, yaitu dengan konstruksi beton bertulang. Ini udah bursa, tapi memang sudah juga ini ya, tapi kayaknya belum ada, kurang kualitasnya. Nah ini udah keadaan miring gitu Pak, karena udah terdorong. Jadi sistemnya harus, untuk di daerah pergerakan tanah itu harus ada sistem konstruksi untuk irigasi yang tidak mudah retak. Ya Pak. Kalau yang di atas ini udah mulai kering sawahnya, ini dari irigasi Tambak Urip. Sama, irigasi Tambak Urip juga tidak punya bendungan, udah hancur Pak. Nih masyarakatnya udah. Kalau yang di bawah Batu Karut kondisinya alhamdulillah air masih bisa ada. Nah kalau udah ke sini sudah hampir habis airnya, padahal pesawahannya masih luas. Nah ini lihat kondisinya udah hancur. Perlu ada penanganan yang serius Pak, yaitu bangunan dengan konstruksi beton bertulang. Lihat itu Pak, ini adalah pesawahannya Pak, tapi kondisi irigasinya sangat memprihatinkan. Oke Pak, kita sepil aja semuanya biar Tuan Raja tahu. Nah ini bagus bagian, tapi saya harap bangunan ini jangan lagi pakai pasangan batu Pak, karena ini udah banyak yang retak-retak. Jadi alangkah bagusnya pakai bangunan beton bertulang dengan perencanaan yang matang, dan minimal umur rencananya sekitar 25 tahun. Jadi Jabar Istimewa itu harus dibangun dengan konstruksi yang bagus Pak, karena masih banyak saluran-saluran yang perlu dibangun, sehingga kita tidak stagnan di situ aja membangun terus, yang lain belum dibangun. Ini lihat Pak, kondisi yang udah kering, tidak ada air, maka orang nanam apa ini? Nanam siuh Pak, sudah tidak ada air. Nah sampai ke sini aja barangkali hanya 5 kilo sudah tidak ada air. Nih. Oh udah kering, sudah kering kerontang, tidak ada air. Allahu Akbar. Ki, kenaon yo. Terakhir cai kadieunya. Aduh. Ya air dibenerkeun si dinya na. Nya. Amun teu dibenerkeun mah erep. Aduh, iya. Jika dia mah geus daya cai pisan ka ditu mah. Coba ka ditu mah. Garing. Halo. Tuhan. Hah? Coba Tuhan. Lain teu baratuhun butuhun oge di ditu udah pasti dibocorkeun di ditu, perlu cai pisan ayeuna. Nah, ini teh di mana? Ayeuna ke remosting saluran, dimulai bendungan. Sugan ku Tuan Raja Dedi Mulyadi tiasa dibangun. Bener teu Pak Ki? Da lamun tadi kana medsoskeun meureun diantep bae saumur-umur oge yang urang sedikitnya. Heh. Nah, erek ngajak ke garirang, erek ngaguarkeun di girangna kita sugan mijil ka dieu. Di girang nama gede. Iya, mata koge. Nanti sapanjang jalan kudu ditutupan. Nya eta lamun bisa mah dibagi ayeuna teh ieu cai teh dijamkeun gitu. Ayeuna nu girang misalnya 2 jam geus kahilir. Gede ki caina mah. Gede mata koge. Ngaloba nu bolongna ngata aya korpen ayeuna di dieu. Aya. Nyanyi. Jadi itu teh aya. Jadi dia korbena ai keur ngemesin wungkul nya. Gede ka caina mah ti ditu mah ki. Ngandugi ka eta tah sawah tengah ge geus eueuh. Sawah eta berapa teh? Nya. Ka dieu teh diguarkeun ka dieu aya teh ka dieu ge. Jadi kudu nama ayeuna mah geus sistem bagi ki macul teh
Di itu meureun nepi ka setengah hari teh atau setengah hari ka dieu. Udah nuka randuhnya di Nya. bagan. Nya. Kalah mubah ka si gede. Nya atuh lain ditutupan eta kumaha nya? Udah ku parurah oge di ieu bae, enggak ka sawah ge. Ditutupan. Dikosorkeun Ka mana? ka randuh. Nah beda naha? Pan anjeun atuh da. Lah atuh da tong gede-gede Deui ongko. teuing. Nya tong gede-gede teuing gitu. Jadi Jadi piara sugan Nya. aya daek mengosorkeunana, ngorehanana. daek mangoncerkeun mah aya cai mah gede ngan jisi mah kudu adil ki. Kudu di waktu atuh. Iya Kang, kudu atunya. Iya, masang iya lamun make bekisting moal baras ka kumaha ge. Iya, ayeuna mah kieu abdi ngusulkeun teh ieu teh bangunan teh mendingin beton bertulang. Nya dibangun dicor kabeh ulah pake pasangan batu da ieu geus mah waras pasangan batu masing kalau kemeuna ge. Iya masang papan ieu make papan ya ka ditu. Nya nya. Mun pan kana kadinya panyaeuran teh. Heeh. Jero cenah sebutanna mah. Hantu. Mun make papan kitu mah masing teu make semen ge keusik bageung tuh. Lain jeung salahna teh di urang mah kieu ki nyieunna bangunan irigasi teh ngan sabelah. Anehna teh ngan ieu sisina belah dieu. Paling ti dasar kan 30 cm. Ge moal aya. Moal aya. Keuyeub di dieu ngorowek ti handap. Jadi geus mah bener. Ieu pan sepanjang lagi ti dieu. Nya. Ai kudu nama ngaranna irigasi mah aya lantainan itu dibangun jadi pakai tulangan ieu. Jadi alus sakali dicor gitu. Kemarin marukan erek bagar di bawah kadinya. Nah, Dia make paralon. Dipuntaskeun ka ditu tuh. Kurang hilir. Aya hancur teh aya ayeuna mah ki bangunan. Wih, itu hancur ditu. Oke ningali lah ka ditu sagedeung. Nya, kayak sagedeung lah ieu. Nyampun ya Allah ya Rabbi ya Karim. Oh, lihat. Paling berapa ke udah garing. Padahal di sana tuh masih banyak memerlukan sawah tuh. Ya Allah ya Karim. Nah inilah kalau ngebangun yang namanya bangun asal-asalan tuh ya begini. Ngebangun asal-asalan saja. Ah ini. Dah. Ini bangunan udah sampai sini udah gitu hancur. Ini kondisinya, Pak. Jadi ke sana masih ada sawah lama. Nih kondisinya udah nggak ada air. Harus ada dari desa juga harus ada manajemen waktu pembagian air supaya kebagian hilir bisa tercukupi, bisa kebagian. Nah ini adalah daerah pergeseran, termasuk daerah pergeseran tanah yang dari jalan provinsi sepanjang 300 meter. Nah dampaknya itu ke sini Pak. Ini dampaknya masih hancur. Ini udah kering kerontang kayak begini. Sudah tidak ada korpe lagi. Nah ini jembatan air yang kondisinya ya masih bagus. Cuman di sambungan-sambungan ini yang perlu ada silen atau dilatasi. Berarti ini udah lama sekali ini Pak tidak ada air karena rumput aja udah tumbuh. Allahu Akbar. Inilah kondisi saluran Batu Karut. Oh ini udah hancur sekali. Udah ini dibiarkan aja begini. Ini hancur. Coba kalau misalnya ada talang yang memakai beton tulangan ya tidak akan hancur begini. Ini adalah kondisinya. Ini adalah saluran pembuang Cirikip yang juga kosong airnya. Nah inilah Tuan Raja batas dari settlement dan pergeseran, penurunan tanah dan pergeseran tanah yang terletak di daerah Dusun Kondang, perbatasan dengan Dusun Cirikip, yang dari mulainya di atas jalan provinsi sekitar 200 meter, dan jalan provinsi itu amblas ya kurang lebih 300 meter, dan dampaknya itu ke sini ke sawah sampai 3 kilo sampai ke Sungai Cibuluh Pak.
Allahu Akbar. Nah, ini udah. Ini ke daerah gudang segala macam. Dan kondisi airnya sudah tidak ada. Halo. Ini bagaimana ini? Sawah-sawah udah mulai kering karena tidak ada air. Ya, nuju ada malah ya Pak video laporkan ke Tuan Raja Pak Dedi Mulyadi. Ari China mageng ti ditu ngan naon istilahna teh kudu aya manajemen wak pembagian cai. Abdi ti hulu ageng. Agengnya ngan balocornya. Lah balocor sapanya nah sarang kan di ditu kesami memerlukan cai. Lamun teu dibagi waktu nama da mah kebagian cai gitu. Bapak di mana? Cirikip. Oh di Cirikip. Oh iya. Oh iya keur memejeuna nya nya. Memejehna cayana. Iya aduh iya. Iya mah aduh ampun. Nah inilah kondisi saluran banyak yang hancur. Kalau bangunan batu kali saja ya begini Pak, dia akan hancur. Tapi kalau dengan beton bertulang kemudian kualitasnya bagus, insya Allah saya percaya kepada Tuhan Raja untuk bisa membangun masyarakat Jawa Barat sehingga Jawa Barat jadi istimewa. Lihatlah ini Pak, kondisinya udah hancur kayak begini. Kalau desa sudah tidak bisa berdaya lagi karena sudah tidak punya dana, habis buat koperasi merah putih katanya. Dan juga ini tak lupa mohonlah kepada orang-orang terkait, penguasa Jawa Barat, King Dedi Mulyadi, Menteri Ketahanan Pangan Pak Amran, Menteri Desa, sama Menteri PU lah, untuk bersinergi lah. Ini demi untuk kebahagiaan masyarakat yang ada di desa. Ini sama sekali belum dibangun ini. Jalan ini sama sekali belum dibangun, saluran ini. Jadi kondisi begini. Jadi jangankan untuk membangun yang di hilir Pak, yang di depan aja udah hancur-hancur kayak begitu. Jadi harusnya di depan bagus dulu, baru bisa ke hilir. Inilah Pak kondisi sawah, sekali lagi perlu-perlunya air. Lagi perlu-perlunya air. Nah, nanti kita terakhir melihat pesawahan yang sangat luas ini. Nah ini. Dan di depan itu sawahnya udah menguning. Ini bisa kena pusok. Aduh, kasihan Pak, rakyat Pak. Mohon Tuan Raja bisa memikirkan hal ini Pak. Lihat Tuan Raja, inilah kondisi sawah yang sudah menguning. Saya sengaja menginformasikan ke Tuan Raja King Dedi Mulyadi. Ini demi untuk kesejahteraan masyarakat. Karena saya sendiri tidak punya sawah. Inilah pesawahan yang sangat memerlukan air. Salah satunya dari Bendungan Batu Karut. Ini pesawahannya. Ini adalah lumbung padinya Camis Utara. Oh, dan terlupa juga buat Bupati Galuh, Bupati Camis. Ya, Pak Herdiat namanya. Tuh lihat Pak. Inilah kondisi yang perlu bisa berkolaborasi lah Pak Herdiat juga, informasikan tolong. Ya udah Pak, begitu saja ya informasinya dari saya. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat sama Tuan Raja. Sekali lagi mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat sama Tuan Raja. Karena salah satu pemimpin yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada huru-hara hari kiamat, yaitu adalah pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana. Saya doakan semoga Tuan Raja selalu sehat walafiat, ya, dan bisa membahagiakan rakyatnya. Ya, begitu saja Pak. Jabar Istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.